Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi tahlimil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil mab'uthi bi khairil bilad wal adyan wa ala alihi wa ashabihi bi hudi ma'alibil iman wa syumusi awalibil irfan amma ba'd. Ahmad ulama al-ajilla wal masyayikh an-nubala wal habaib an-nujaba wa fil muqaddimah masyayikhu madrasatina al-habibah taswiqu tullab salafiyah sahabil bait Pak Haji Andi dan Pak Haji Manarul Huda Al-Ustaz Al-alamah. Segenap santri TBS Center Iksab pinten iki 2010 yang kita banggakan, yang insya Allah akan senantiasa ikut saat kita melahirkan doa untuk kebaikan TBS dan keluarga besar TBS. Amin. Pertama, langsung coba ngomong radio persilakan Aja ngono iki. Dia disugani jauh. Jadi pertama, macam-macamnya cuma soal musik kan, macam-macam. Nanya ini senangnya juga kita. Yang jelas pertama kali saya sangat bahagia ikut bersyukur dalam arti satu Iksab 2010 ini satu di antara beberapa Iksab yang alhamdulillah bisa eksis dan istiqomah melaksanakan kegiatan selama. Itu satu hal yang layak kita apresiasi atas nama dari madrasah dan saya secara pribadi. Bahkan Iksab 97 saya itu belum bisa seperti kalian untuk pelaksanaan rutinitas lapangan. Iksab 97 itu belum bisa seperti kalian, insidental, masih kadang-kadang setahun 3 kali, setahun 4 kali paling. Itu satu. Yang kedua, lihat rekam jejak kalian. Jadi bukan rekam medis ya, rekam jejak kalian. Alhamdulillah angkatan 2010 ini juga secara karir pendidikan atau kurikulum vitae kalian di dalam pendidikan itu di antara Iksab yang juga cukup membanggakan. Ini yang di sini S1-nya juga sudah, berarti bodoh. S2 ini sudah, wis bodoh. Ono S3 ini semuanya juga banyak yang sudah, S3 maksudnya. Alhamdulillah. Ya, itu sama. Yang selanjutnya juga pernah sekelas dengan saya, kira-kira. Jadi bodoh pernah sekelas. Akhirnya ini juga nanti istilah seorang mau itu Mas Jagung gitu, karena sudah lama tidak ketemu ya istilah temu kangen. Tapi temu kangen suwe sing betulnya ya dan apa iki do pengertian le nyanoni sing lumayan. Nggih. Itu saya. Jadi saya lihat alhamdulillah 2010 ini juga ternyata banyak baru tahu berarti 2010 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 tak hitungkan nomor yang ternyata di TBS itu banyak sekali. Yang di Alia saja ada Mr. Afla, ada Mr. Fahmi Muda,
Stadium Satono Ilman ini sudah di Aliyah. Nah ini di MTS ini Mr. Masjid. Ini yang masih Pak Teladan siapa? Ini betul. Lutfi Faiz lah. Faiz ya. Pertama kali karena ini jagung, kita 1-2 poin saja kita sampaikan. Kalau 1 poinnya nanti 2 jam berarti ya jam 12. Alhamdulillah. Satu masalah kemadrasahan, dan tentu karena banyak di antara 2010 yang hikmah sudah hikmah di madrasah tercinta, maka tentu sedikit banyak sudah sharing kepada kalian. Yang jelas madrasah kita tercinta setiap hari kalau ini tahadus binikmah dan kita syukuri, kalau sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud dengan sistem zonasi itu akhirnya sebagian slot layak mutualayah ya. Bahkan tahun ini saja di Jekulo ada salah satu sekolah tidak dapat murid sama sekali. Masuk berita sebenarnya, masuk televisi sore-sore buka televisi Kudus Jekulo. Maka madrasah kita tercinta alhamdulillah tetap eksis dan setiap tahun malah nambah santrinya. Untuk sisi itu kita wajib bersyukur. Kita alhamdulillah tidak mengenal istilah kekurangan murid, kekurangan santri. Jadi madrasah kita saat ini untuk madrasah dulu. Untuk aliyah, adik kelas kalian saat ini aliyah tok 42 rombel, 42 lokal. 42. MTS saat ini 40, oke. Tambah 41 sama 42. Ini sudah seimbang. Nah, setiap MTS semakin gemuk, aliyah pasti semakin gemuk karena 97,89% itu masuk ke aliyah. Permasalahan tanah TBS yang di depan sana itu sudah terbeli kan 1 meternya cuma 4 juta 1 meter. Sing aliyah sampeyan iki aliyah geng-gengan niku ditawakno, saya lihat surat resmi ditawakno tuh surat kuasa 7 juta. Iki ngajak perang. Terus saya ini jadi satu ini gitu. Nah, 7 juta itu baru nalon. Jadi ini saya betul yang terbaru kan ditawarke, tetapi jalur sak meter 7 juta. Betul. Padahal di kutub utara sana yang kita baru beli 300, tidak sampai 400.000, 350 sampai 1.000 maksudnya. Ya, itu kemadrasahan. Lalu intinya adik kelas kalian setiap tahun semakin tambah, santri-santri kita masih tambah, dan insya Allah sistem yang ada hafalan itu selalu akan terus dipertahankan di madrasah TBS. Karena sering kita sampaikan bahwa di tengah katanya kata pengamat, jadi ini pengamat pendidikan, tokoh pendidikan yang mengkritisi sistem zaman modern kok masih ada sistem hafalan kuno katanya. Tapi di tengah itu untuk di internal madrasah TBS hafalan dan kitab salaf justru itu menjadi identitas yang tidak boleh ditanggalkan. Maka dulu yang sering kalau gubernur itu silahkan zaman berubah, identitas TBS tak boleh goyah. Silahkan kurikulum berganti, kajian salaf tak boleh mati. Saya katakan itu gaya sidik, selalu kita sampaikan atas upacara pembinaan di santri atau pas, dan kita harus tegaskan itu karena kurikulum ya pasti berubah. Kurikulum pemerintah pasti setiap entah 5 tahun, entah 10 tahun pasti berubah, dan perubahan itu karena menjadi sesuatu yang wajar, jangan sampai menanggalkan dan meninggalkan identitas kita, kesalafian kita. Itu satu. Itu yang kemadrasahan saya kira cukup, ternyata tidak sampai 2 jam. Yang poin kedua ya, dan mulai esok-esok. Seperti kan seperti ini, seperti bacaan.
Apunin dah. Oh, selanjutnya sedikit kita sharing pendapat. Kan tadi masalah informatif karena seputar madrasah setelah 10 tahun kalian tinggalkan dalam tanda kutip. Angkatan 2010 tadi lewat presidennya kita dapat informasi. Ini presidennya Pak Mr. Rofis ya. Banyak yang sudah dosen, mustad kita nah mustad itu kayak sing nang TV mustad. Sebenarnya kalian jangan sampai tidak tahu perbedaan kafir sama kufar satu. Lalu yang kedua apa itu sing tasrifan itu aja sampai lali. Semua di sini sekretaris MUI mambon. Susah sih. Informasi sedikit dan ini mungkin juga pernah kita sampaikan yang informasi sedikit sharing itu 2 poin mawon. 1, kita harap sekarang ke Iksabet. Tadi ke madrasahan, ke TBS-an, sekarang ke Iksabet. Dalam kajian bahasa Indonesia kalian memang tambah ke dan akhiran itu menunjukkan syai'un yata'allaqu bi. Maka ke Indonesiaan hal-hal seputar Indonesia, ke TBS-an hal-hal yang berhubungan dengan TBS, ke Iksaben maka Iksab. Iksab yang terbaru, nahkoda Iksab adalah sebagaimana sudah kalian ketahui adalah Mr. Haidar. Mr. Haidar itu saya kelas 3, beliau kelas 1. Mr. Haidar aktif dan karena itu juga apalagi memang sudah dipilih oleh Mas Syekh, kita harus nyambung kepemimpinan beliau. Nah, aslinya memang sangat jauh Tangerang, tetapi Bekasi Tangerang. Cuma biasa hari ini di Tangerang, besok di Kudus wong itu biasa, bebek murah. Rekam jejaknya secara umum positif dan kita juga membackup dan mendukung siapapun yang dipilih Mas Syahid itu tentu sudah hasil istikharah dan penelitian kajian pertimbangan. Dan Iksaben selalu kita sampaikan bahwa Iksab itu nama itu tidak cuma asal nama. Bahasa kita, bahasa TBS bahwa ismun yu'ayyidul musamma. Nama itu pasti menunjukkan karakteristik dari si empu nama. Dan akan lebih indah pada saat ada singkatan-singkatan atau kepanjangan-kepanjangan, lalu singkatannya juga mempunyai nama. Kita punya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Turaihan Ajuri Asy-Syarafi. Nama yang sangat bagus, kualitas intelektual yang sangat bagus. Lalu ketika disingkat nama beliau menjadi Syekh Tajus Syaraf, maka baik nama lengkap maupun nama singkatannya itu semuanya punya arti dan artinya bagus. Demikian juga bahwa di dalam Islam memang semacam itu dalam agama kita. Maka sejak dini Kanjeng Nabi mewanti-wanti man wulidalahu walad falyuhsin ismahu wa adabah. Setiap yang punya anugerah diberi putra putri, maka hendaknya satu yang pertama dan utama adalah membuatkan nama yang baik dan yang indah. Maka kan sering tak sampaikan ya, katanya sering ono WA menika Ustaz nyuwun di damelake nama dengan kriteria sebagai berikut menurut ya. Jalur kriteria. 1 bahasa Arab gampang, nah ini MAK gampang. 2 yang artinya bagus, insya Allah gampang, sementing kan ya sekarang gampang, sementing kalian yo bisa gampang. Bahasa Arab bagus itu gampang. Ya, tapi yang penting yo jangan soal apa contohnya jahanam yo cuma jadi gampang yo karena artinya jelek. Lalu yang ketiga ini Bu, syarat yang ketiga yang panggilannya keren Ustaz.
Nah itu loh mari mikir sing greget nopo iki nomor 3 iki. Akhirnya kan kita biasa langsung kita sampaikan nama sudah siap, sekarang ketik bla 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 bla. Kita pulsa kirim ke bla 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 bla. Baik terpenting aku malah bisnis nama sekarang. Aku ya. Yang dia lo baik kriteria orang ngirim apa-apa. Itu satu. Oke, maka iksab ini juga demikian maksudnya. Iksab itu bukan cuma IKSAB itu, iksab dalam bahasa Arab itu juga punya arti dan itu asli bahasa Arab. Nanti kalian ke Arab, baik itu haji, umroh atau belajar, nanti TKI orang hubungan no. Kita ke Arab belajar ngaji atau umroh, kita akan sering mendengar ungkapan orang Arab iksab ma'ana, iksab ma'ana, iksab ma'ana. Berarti iksab bersama kita kan orang kita orang. Apa iksab mendunia ya. Jadi memang asli bahasa Arab itu. Dan artinya iksab itu, ayo semangat, ayo bekerja, ayo berkarir, ayo dan semacam itu. Ya, intinya di balik nama iksab itu ada sugesti, ada motivasi yang luar biasa, sama dengan nama madrasah kita tercinta itu. Makanya bareng mau apa itu, hari yang ke-92 dan 93 itu, saya merenung, wah cari inspirasi, apa sejak langit nih? Karena kita itu poros langit, jadi seorang cuma yang lebih mustajab. Suara langit. Jadi saya poros langit. Akhirnya saya merenung ya, orang kesukaan ada di puisi yang saya sampaikan itu murni 100% ya, itu ayo retorika aku. Dan itu sedikit ikut bersumbangsi dalam menjaga sejarah nama TBS yang dari perubahan dari TB Tasfiqut Thulab lalu menjadi Tasfiqut Thulab Sekul lalu menjadi Tasfiqut Thulab Salafiyah, itu saya rangkai dalam bentuk puisi itu. Masa ujian gajah gak dibuka status kuda. Itu nama. Jadi dari nama madrasah kita kan indah. Satu, tidak nisbat kepada jenis atau wilayah tertentu. Wilayah tertentu saya tidak menyebut nama. Madrasah kita itu tidak nisbat ke wilayah tertentu. Contoh karena di ini di sana ini Megawon, contoh nih madrasah kita tidak bernama Megawoniyah orang. Ya, yang kedua madrasah kita tidak nisbat kepada jenis kelamin tertentu, gitu kan? Jadi bagi lanang kabeh atau rijaliyah atau orang. Dan madrasah kita bahkan tidak nisbat kepada tokoh tertentu. Tetapi di dalam nama madrasah kita itu sekali lagi ada sugesti, ada motivasi, ada cambuk bagi kita santri dan keluarga besar TBS untuk selalu mengaji dan mengkaji seputar kesalafiahan dan teks suci. Disitulah taswiqut thulab salafiyah itu. Maka hal semacam itu harus kita tahu dulu. Jadi kita bangga, I am is a student of the TBS tetapi kita tahu dari nama saja sudah mengandung spirit motivasi untuk kita selalu belajar. Iksab juga semacam itu. Maka kita harapkan iksab ini kalian kalau sudah dari TBS pasti sudah berpencar kemana-mana, lalu dengan profesi beraneka macam, karir juga beraneka ragam, profesi dan posisi kalian pasti beraneka ragam. Maka kita harapkan kalian ini nanti seperti berlian. Berlian itu adalah hal yang sangat mahal. Hal yang sangat mahal sekecil apapun dan di dasar lautan, maka dia akan diperebutkan oleh ratusan orang. Apapun dilakukan demi bisa mendapatkan berlian. Pertama, jadilah be a good man, biasanya itu benar salah orang itu. Lalu intinya jadilah manusia, jadilah orang yang betul-betul seperti berlian itu. Maksudnya apa berlian selain mahal? Mahal itu berarti kalian punya kemampuan secara SDM pribadi itu kita juga memang harus berkualitas. Maka dulu di pelajaran
pertemuan kedua jam ketiga saya sampaikan contohnya. Jadi, kalian itu tak warai kan kadang-kadang kalian bareng ngono HP awal-awal, kalau sekarang sudah tidak awal-awal, lalu ternyata juga mau ketika buka WA lalu ada di situ WA sekarang putus hubungan dengan nyamuk. Contoh, kalian dapat WA ngono itu sekarang putus hubungan dengan nyamuk, langsung galu, langsung nutup pintu, radio mang seminggu dikunci kamar. Lah apa menika sinetron. Ketika ada WA ngono nang zaman iki sing utamane sing belum iki lho. Masih iki tak tawari ya sojo. Durung macam masna durung macam aja. Sing durung kok ada WA semacam itu dijawab. Model dijawab tak warai, tak warai ijazah mutasil iki, musalsal temenan. Jawab itu ketika ada semacam itu, oh ya dan gugur 1 tumbuh 1000 ngono nek. Jadi nek kita kan namanya tahu di Dono calon ibunya anak-anak imam. Jadi kita carikan bahasa dalam kamus yang terbagus gitu. Calon ibunya anak-anak itu ngono. Dan kalau dapat semacam itu langsung dijunggai TBS mosok spesial keliru loyo ora macam. Berarti langsung ketika ada sekarang putus hubungan. Nah dijawab gugur 1 tumbuh 1000. Kan gue ya kayak ngono. Tetapi kalian tak ijazah ngono iku ketika apa? Ketika kalian sudah berkualitas. Nah kalian sendiri sementara belum berkualitas, ojo wani-wani jawab ngono iku. Sidora payu ben. Jadi kudune harus jawab ngono, kudune harus punya punya kualitas, wani ngono, wani ngegak kasaran. Tapi nek durung, yo ojo sidora payu temen. Maka bagaimana caranya? Jadilah berlian. Tetapi di satu sisi berlian itu, ini hubungan iksabi, iksaban. Berlian itu, apakah kita sudah punya atau minimal lihat di HP? Yang jelas berlian itu mempunyai banyak sudut, banyak sisi. Maka saya harap gini, iksab itu kalian, iksab 2010 contohnya. Setiap kalian saya yakin punya profesi dan posisi masing-masing, punya kesibukan masing-masing, karir masing-masing. Itu sesuatu yang sangat manusiawi. Maka berkarirlah, berposisilah kalian di sebagai satu titik-titik ini, satu sudut daripada sudut-sudut berlian ini. Yang jadi dosen, ayo sebagai dosen. Ada yang dari pengusaha, ada yang nanti dari ustadz, ada yang nanti dari pedagang. Monggo, semuanya itu satu karir yang halal dan berkah dan baik. Kalian apapun profesi dan posisinya tidak masalah, ya, sebagai satu sudut. Tetapi harus ada yang menyatukan kita, harus ada yang menyatukan kalian, bahwa semua sudut-sudut berlian itu dia akan menuju ke arah satu, yaitu titik ujung berlian itu. Apapun profesi dan posisi kalian atau kita sebagai santri DBS nanti tetap harus disatukan, yaitu apa yang menyatukan visi besar Madrasah Taswiqul Salafiyah, yaitu tangguh dalam ilmu, unggul dalam iptek, terdepan dalam prestasi, berkarakter atau berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini untuk yang visi itu saya ikut satu di antara yang merumuskan, karena dulu memang yang disampaikan Romo Yaizat itu yang visi pertama yang menambah ilmu kurang kebodohan, lalu karena perkembangan zaman, perkembangan masa, lalu akhirnya perlu di upgrade visi itu tanpa harus menanggalkan dan meninggalkan muatan asal daripada visi founding fathers para muassis madrasah. Buat itu maksudnya. Jadi harus disatukan itu. Maka jadi ini contoh di antara contohnya pelaksanaan selapanan Iksab 2010 ini di antara contohnya. Kalian sudah ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi pengasuh, ada yang menjadi pedagang, pengusaha, ada yang masih menjadi mahasiswa. Tetapi kalian tetap di tengah kesibukan kalian yang macam-macam,
bahkan sebagian sudah direweli si kecil contohnya. Nah ternyata kalian masih menyisipkan waktu dan tenaga pikiran dan mungkin dana, lalu kalian nyatukan untuk mengingat kembali madrasah kita tercinta. Itu satu hal yang sangat positif, dan sekali lagi sing abot itu memang istiqomah itu. Maka mengapa bahasa baginda Nabi ku khairul amal kok adwa muha? Mengapa ada wa ingkolah? Mengapa sebaik Kanjeng Nabi jauh ketika ditanya apa amalan yang terbaik? Ya adwa muha wa ingkolah. Ya amalan yang bisa continue, bisa istiqomah, bisa eksis walaupun sedikit. Mereka kan semesti kok sewa ingkolah sekali saja istiqomah di banyak. Bayang kan ono habis kan kita ya semesti tidak ada. Itu karena Kanjeng Nabi itu yang disampaikan adalah wahyu. Mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka karena itu adalah sebetulnya juga wahyu dari Allah. Allah lebih berso kita. Kita ini adalah bahasa saya. Kita ini adalah umat yang umat-umatan. Menontakkan dari ini. Kadang-kadang semangat 45. Kemanan mana ke kabeh diwaca kabeh. Lu jadi dari jauh harus kabeh diulang kabeh. Tetapi umat-umatan, umat sing umat-umatan. Ngono tapi dari itu langsung sesasi orang moco contohnya. Sebab apa? Yo KO biasanya orang tahu suwe-suwe lewiridan bareng gue ya. Dan mengapa juga pada saat proses di Porantaku lalu di situ Nabi menawarkan siapa yang bisa bersedekah. Lalu datanglah tampillah sahabat Abu Bakar mensodakohkan, meninfakkan. Ditanya, ini yang kamu sampaikan, ini yang kamu berikan kepadaku, ini berapa persentase harta bundamu? Oh niki boten kata Kanjeng Nabi, cuma 100% Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar ini 100%. Akhirnya pada saat itu Kanjeng Nabi lalu bertanya, lalu apa yang kamu tinggal matarok tali ahli? Lalu apa yang kamu sisihkan, kamu gunakan untuk keluarga? Maka pada saat itu sahabat Abu Bakar jawab, taroktuhum lillahi wa li rasuli. Dan kalau tinggalkan mereka di jalan tanggungan Allah dan Rasulnya. Butiru nih. Butiru ya aja gue esok serawno, anak bujuk lu serawno. Atau minimal bujuknya serawno, anak gue jadi tinggal. Terus balik gue orang tua lah. Kafe gue tinggal pada sahabat Abu Bakar. Bon, akhirnya Nabi menerima itu sahabat Abu Bakar. Datang sahabat Umar bin Khattab lalu menyerahkan harta yang jauh lebih banyak secara nominal dibanding sahabat Abu Bakar. Kalau ditanya Kanjeng Nabi, ini berapa persen dari harta kamu? Niki cuma yai napa Gusti Nabi kok yai. Niki Gusti Nabi niki fa innaha nisfaman. Itu cuma niku 50% dari harta kamu. Akhirnya tapi nak jenengan angsal kita 100% polisi ya. Akhirnya dijawab orang, untuk kamu cukup 50%, separuh untuk keluarga. Lalu ganti sahabat Utsman dengan jumlah yang jauh lebih banyak karena semakin tambah miliarder triliunernya sahabat di antara sahabat Utsman bin Affan membawa harta yang jauh lebih banyak. Lalu ditanya, ini berapa? Ini pengen pulau sebetulnya semuanya Kanjeng Nabi, tapi ini belum semuanya. Akhirnya pinten pulau saya akan ikut dawuh panjenengan mawon. Akhirnya dijawab, apakah boleh seluruhan Kanjeng Nabi? Merantau separuh Kanjeng Nabi, tidak boleh. Terus pinten Kanjeng Nabi? Sepertiga baik. Ini di satu sisi adalah bagaimana kita melihat tingkat kualitas keimanan. Ini di antara sama-sama khulafa rasyidin loh, banding nol itu antara sahabat Abu Bakar, Umar sama Utsman. Orang banding no sahabat Abu Bakar ambil kalian, ambil gitu orang bandingan. Ini di antara sahabat. Hanya betapa di situ memang dawuh Kanjeng Nabi, mengapa beliau sampai dawuh Ida uzina imanu Abu Bakar, Ida wudi'a imanu Abu Bakar fi kaffah
wa imanu ummati fi kaffatin ukhra la rajahat kaffatu Abi Bakar. Bahwa seandainya keimanan Abu Bakar ditaruh di satu bejana, lalu imane umatku selain Abu Bakar ditaruh di bejana yang satu, la rajahat iman Abi Bakar. Nanti yang bejana sahabat Abu Bakar akan lebih berat timbangannya. Itu lihat kualitasnya yang luar biasa. Itu sahabat Abu Bakar. Lalu makanya pas dalam untuk sejam kemudian itu mau 5 menit di jam yang sengaja sejam orang jam baru kelas kurang sidik. Maka dulu ketika yang hijrah yang kalian perhatikan Pak dosen yang saat transit di Gua Fo, lalu di dalam satu riwayat kan di situ yang ada nomor ini sahabat Abu Bakar itu Kanjeng Nabi keluar dulu yang masuk dua di tengah di atas gunung Sur yang tidak dan orang diambah wong. Maka di situ dalam analisis sahabat Abu Bakar pasti banyak di situ ditempati oleh hewan-hewan buas dan berbisa. Akhirnya sahabat Abu Bakar yang diploriin Kanjeng Nabi karena beliau ingin menjaga keselamatan baginda Nabi. Lalu setelah itu yang dilakukan sebagaimana ini sudah kalian kita semua sudah tahu, cuma ada sedikit nanti yang kita sampaikan di atas. Bahwa setelah itu maka lalu dilihat betul ternyata banyak lubang-lubang di situ. Maka oleh sahabat Abu Bakar langsung gamis beliau dilepas lalu disobek-sobek karena gamis wong Arab resmine loro, nah resmi yang biasa kita sampaikan rangkap maksudnya. Maka yang gamis dalam, gamis juga dalam itu warna lebih cerah, kain lebih tipis biasanya. Lalu dirangkepi jabah yang luar warna lebih gelap, kain lebih tebal. Maka yang luar itu yang tebal lalu diambil dipotong-potong, disobek-sobek lalu dinyumpeli, bahasa internasional ya, nyumpeli lubang-lubang itu. Maka setelah semuanya itu kainnya habis, ternyata masih ada satu lubang itu. Dengan ada satu lubang, ada wakilah riwayat, riwayatannya di Sirah Nabawiyah. Di antaranya nanti bisa kalian lihat, contoh kalau yang kecil antara 2 atau 4 jilid karena cukup tergantung cetakannya itu. Namanya As-Sirah An-Nabawiyah milik Imam Ibnu Hisham. Sing rada sithik ada namanya Al-Kamil Fit Tarikh milik Imam Ibnu Katsir. Tidak terlalu banyak, cuma 25 jilid, ya 3,5 meter. Itu nanti ada beliau ada yang menyatakan kaki beliau yang dibuat nutup, ada yang tangan asta beliau yang dibuat nutup lubang itu. Karena pada saat beliau tadi pada saat proses menutup lubang itu ternyata betul dari salah satu lubang muncul kepala tanpa rambut, ular maksudnya. Wes, ular betul. Tapi setelah lihat ada Kanjeng Nabi dan ada sahabat langsung menyelim lagi ke bawah. Kemudian sahabat ini bahaya, masih ada satu lubang, kalau nanti itu menggigit Nabi bisa kena racun. Ditutuplah itu dengan wakilah tangan dengan kaki. Hingga cerita betul ketika ditutup, lalu Nabi sarian di atas bahan sahabat Abu Bakar, betul itu dari bawah lubang itu sudah langsung menggigit sahabat Abu Bakar. Sahabat dan digigit ular berbisa, orang tahu untuk panganan, no alas. Super sakit. Karena super sakit akhirnya sahabat Abu Bakar sampai menahan suara biar tidak keluar, biar tidak membangunkan Kanjeng Nabi. Tapi di satu sisi tidak bisa menyembunyikan rasa sakit. Jadi beliau sudah pada kemudian akhirnya tanpa sadar bulir-bulir air mata akhirnya tetap keluar dari kedua mata sahabat Abu Bakar dan akhirnya menetes ke pipi Kanjeng Nabi yang di paha beliau. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika bangun akhirnya kenapa menjadi kayak Abu Bakar, what happened about you? Akhirnya dijawab betul nonton nopo Kanjeng Nabi, tapi ya biar tidak tinggi-tinggi nonton Kanjeng Nabi nonton nopo tapi kita nasi sakit ora ono apa
Buatan Kanjeng Nabi. Oh, no, ayo cerita. Sekali kali pas kan kalian dulu dan pas mau di ketangkep BK atau bom itu biasa. Saya cuma jadi BK sini. Ada akhirnya betul diceritakan apa kan? Akhirnya betul pada saat Kanjeng Nabi sudah tahu asalnya mengapa sahabat Abu sampai menangis, ternyata menahan sakit karena digigit oleh ular berbisa untuk melindungi Kanjeng Nabi. Pada saat yang sama lalu betul muncul dari satu lubang tadi yang asalnya ditutup sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar setelah itu ditambahi Kanjeng Nabi Bismillah panas. Akhirnya lalu tadi saat betul muncul ular berbisa. Ketika muncul lalu mau kembali dipanggil Kanjeng Nabi, ayo kembali, ayo tak takoni saya kene harus klarifikasi, harus ada tabayun saya kene cross check. Disitulah nanti di antara mukjizat Kanjeng Nabi itu juga beliau bisa memahami bahasa binatang di antara dari riwayat itu. Akhirnya ditanya, ini itu sahabat saya melindungi saya kok kamu gigit? Oh salah itu. Lu ampun matur Kanjeng Nabi, yo harus diklarifikasi, lo harus klarifikasi nih. Ini kalau dari sepihak saya tidak mau. Maksudnya kepiye ini maksudnya? Nah, saya tidak punya niat untuk menggigit dia. Kok iso jelas sudah tergigit dan sakit ini tadi sampai abuh. Kanjeng Nabi itu lho asale niku. Kepiye cerita? Sejak lama kami dunia ular yang ada di Gua So ini sudah mendengar asma engkau. Setiap makhluk sudah menyampaikan bahwa akan datang di akhir zaman Nabi akhir zaman namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sejak kami pertama mendengar itu kami selalu merindukan jenengan. Kami ingin bisa bertemu dengan jenengan, merindukan jenengan. Terus ketika jenengan masuk gua ini kami ada bau harum dan kami curiga, kami dalam husnudon kami, kata-kata kita husnudon kami bahwa yang datang ini adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin. Maka sempat tadi saya keluar dari lubang ini, saya melihat betul ternyata engkau yang sudah rawuh di sini. Maka langsung aku kembali mau mengabarkan kepada jamaah dan jamiah saya. Jadi jamiah sholawat dan apa gimana saya. Dan ini di bawah ini sudah berkumpul ribuan ular-ular dan dari dunia kami ingin melihat panjenengan. Lah bareng karena mereka bergembira saya beritahu kabar gembira untuk kalian yang sudah kita nantikan ternyata hadir sendiri di rumah kita. Akhirnya pada saat kami sudah serombongan itu 2 kloter Kanjeng Nabi jadi akhirnya ketika mau melihat jenengan loh yang tadi lubang yang terbiasa buat melihat jenengan pertama kali ternyata ditutup. Ya tidak ada jalan lain dong biar nanti lubang itu kembali bisa terbuka. Hanya saya gigit ya ternyata itu tangan sahabat jenengan Abu Bakar ini. Yo berarti I am so sorry dong for my mistakes. Yo pikir pulau mau maaf. Sorry sahabat Abu Bakar. Akhirnya temenan iki saya itu Kanjeng Nabi. Akhirnya berarti itu didamaikan lah itu sahabat Abu Bakar sama sahabat sama ular berbisa itu. Orang sahabat bayang oleh damaikan salaman tajibikan tidak usah. Yang penting didamaikan. Ya. Dan itu juga sebetulnya kisah itu akhirnya juga di antara awal mula ada halal bihalal ini guna. Menetapkan jadi jadi halal bihalal sahabat Abu Bakar dengan sahabat dengan ular tadi. Oh itu sahabat Abu Bakar. Maka iksab itu dengan ini majelis dengan apa? Gimana kita baca manakibnya tahu apa? Istilah selapanan. Maka selalu ketika kita ini berwasilah kepada orang yang luar biasa, jangan cuma wasilah sing sepele-sepele rugi. Contoh suatu saat ini sampean memakai ada manakib. Nah, manakib yang dibaca di antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini luar biasa. Satu di antara 7 wali yang mendapat julukan Sultanul Auliya. Walaupun setelah ketika dinisbatkan
satu tok Sultanul Aulia, maka yang disebut beliau. Tetapi yang mendapat julukan Sultanul Aulia itu ada 7 ulama. Sama dengan dulu saya sampaikan ilmu hadis. Nah, kalian kita kan jelek kalau kita apa ya jeno omah dicoba nonton di kalangan sahabat itu ada yang namanya Abdullah banyak sekali. Tetapi ada 4 sahabat sama-sama namanya Abdullah, sama-sama sahabat junior karena dan sama-sama abahnya itu adalah sahabat senior, sahabat sepuh. 4 sahabat. Nah, yang 4 ini karena dari usia sak pantaran, namanya sama Abdullah. Ayahnya mereka juga sama-sama sahabat senior, sahabat sepuh. Akhirnya di kalangan di kajian hadis dan tafsir itu dikenal dengan sebutan Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 serangkai Abdullah. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini terkenal dengan Abadilah Al-Arba'ah. Tetapi pada saat di kajian hadis, di kajian tafsir kok ada cuma qala Abdullah dan itu sahabat tanpa bin, maka yang difal muradu bihi Abdullah ibnu Mas'ud. Karena ini sahabat senior termasuk al-sabiqin al-awwalin yang masuk Islam. Nah, hal-hal semacam itu harus kita ketahui dalam kita mengaji dan mengaji. Ini sama seperti kode-kode yang dalam kitab itu yang sudah biasa lah. Kode-kode itu apakah itu nama ulama harus kita tahu. Qala shin mim berarti ojo ngaji nang masjid qala shin mim apa itu? Itu ternyata Imam Syibro Malisi contohnya. Lalu ada keterangan setelah itu juga alif ha ya ojo muni. Kalau maksudnya kalau ingin no LKS no bahasa Arab nang wis tak kon maca wis berarti kan ono ngene ono berterakhir ujug alif lam kha lho kok tidak maksudnya alif lam kha nah ini ku nih itu terlalu aja maca tulisan Quran luar biasa jadi orang pun baca alif lam kha ya awalnya lahir hal semacam itu ya harus kita tahu dong. Kita mengaji dan mengaji kita harus tahu istilah-istilah itu. Termasuk juga tidak kalah penting masalah geografi. Kita harus beda itu. Aku mulai SD, saya itu pendidikan dasar formal. Saya itu SD 6 tahun, MI 6 tahun. MI ini orang jininya, MI. Yo ono Eptanas ono ujian, maka ijazah saya juga. Yo ijazah SD aku yo duwe, ijazah MI yo duwe. Dan untuk yang tingkat dasar saya kode-kode kita lakukan dilaksanakan di Tokyo. Ora ada, cuma di Tokyo saja. Jadi ada kok meniku hasil Pak Duh jenengan berarti usianya pintar sampai tua aja terus tua. Baru tak terangno. Nah, ternyata yang SD 6 tahun itu kan bener 6 tahun ya kan? MI 6 tahun benar, kira. Tetapi ternyata SD plus MI itu saya tak lakoni 7 tahun. Lu kok sakit? Sebab di desa saya zaman itu dan formal untuk saat ini serana SD esok, MI sore. MI ora dinia MI. Jadi aku masuk SD. Ketika SD pagi itu saya naik kelas 2, saya masuk MI kelas 1. Saya lulus SD berarti lagi naik MI kelas 6. Akhirnya saya nganggur setahun pas pagi, saya nunggu MI rampung, ke TPS yang pakai ijazah MI. Jadi tapi enak pas cerita kan, saya itu pendidikan dasar itu SD 6 tahun, MI 6 tahun. Maka channel tak simpul no, jadi penyimpul di berarti 12 tahun gitu. Wah, membayangkan kan luar, kan kurang hapus ya SD 6 tahun, MI 6 tahun. Yang juga yang penting zaman SD itu dunia itu nama negara dan ibu kotanya aku hafal kabeh. Hafal cerdas tetep itu aja zaman itu. Hafal kabeh penting. Termasuk gawe peta itu gampang. Nah, gawe peta itu harus ngerti. Termasuk kita mengkaji kitab salaf, kita harus tahu geografi, kita harus tahu global saat ini. Karena banyak di antara istilah dan nama-nama di kajian di kitab salaf itu yang saat ini di global tidak kita temukan atau berubah minimal.
Contoh Mesir kuno, Mesir yang dalam kajian kitab-kitab salaf saat ini 4 negara. Mesir di bagian utara timur, lalu Libya di barat, Sudan di selatan, Sudan Selatan di paling selatan karena baru beberapa tahun terakhir memisahkan diri dari Sudan. Mesir itu saat ini 4 negara. Syam saat ini 4 negara. Syam itu maka di global ya ora ono istilah Syam saat ini. Maka apa? Satu Syria atau Suriah itu Syria, Lebanon, Yordan dan Palestina. Dulu 4 negara itu jadi satu namanya Syam. Harus tahu. Jadi nanti ketika tahu sampun jurah ono iki kitab salah iki bayang ngono. Lagi maca sedhela kitabé salah. Ora kok kitabé salah, kita yang belum sing ngaji ning ngopi kurang benar. Lalu selanjutnya Al-Hind, India itu sebelum ada kucu-kucu tahin. Sebelum ada Sarufan Kajul, Salman Hal dan kawan-kawan. Sebelum ada Bollywood. Itu dulu juga menjadi lumbung peradaban Islam, menelurkan banyak sekali ulama-ulama di berbagai fani. India itu, jadi orang mau angkat tarian dan kucu-kucu ini itu lagi terkenal sekali pas aku roh mesin aja. Digawa no aku roh video ya itu sepisan itu. Digawa no kocok India, wapi, delok nangis, buayanya lebih promosi temenan. Baru delok yo nangis temenan. Nah paham hati ini, tapi orang yo seneng. Oh, itu India zaman kajian salaf itu saat ini di antara ulamanya. Nah dulu sudah saya sampaikan atau bayangkan aja. Yang penting dibayangkan saya sampaikan dulu pas sekolah masih di TBS, lalu kalian masih ingat, lalu masih terekam rapi, terus dulu keterangan itu kalian tulis rapi di buku yang saat ini masih. Bayangkan dulu ya, saya selalu khusnudon kepada kalian. Minimal khusnudon itu ganjaran. Jadi masalah bener orangnya di antaranya Imam Suyuti kita ini, aku selalu mengatakan Imam Suyuti kita makin semelasa menjadi santri beliau dan semoga diakui sama beliau. Imam Suyuti kita yang kita kenal biasanya kadang-kadang kan ngajak mau separuh jalan itu biasanya saudara. Padahal ternyata Imam Suyuti itu ya Allah di antara wakilah sampai mujtahid mutlak dia pada zamannya, karena beliau nanti meninggalnya tahun 911 Hijriah. Makamnya itu di area Fustat. Fustat itu daerah pemakaman Imam Syafi'i, Imam Waqi', Imam Les. Nah, itu beliau juga makaman umum. Dan makamnya di dalam makam itu yo kayak TPS nih, hijau nih. Oh salah, maksudnya TPS kayak makamnya Imam Syafi'i. Karena lebih jauh sana maksudnya. Ya, itu ketika beliau meninggal, sebagian muhakkik itu ulama menyatakan tidak kurang dari 1000 judul kitab karya Imam Suyuti. Judul itu lho saya. Nanti kok ora judul-judul tok nang jadi kita apa lho. Kalian iki ngapa mau judul wae lho, setahun ora bakal rampung. Kalian kan biasanya 100 atau ping 4. Kali afiah itu masalah kali. Setahun setahun ping 4. Lah iki judul wae saya. Di antaranya yang hubungannya India, Imam Suyuti. Bisa semua intinya ya kita sepakat jam 5 menit jangan 10 ya. Imam Suyuti itu di antara dari berbagai kitab hadis 9 itu beliau punya syarahnya semua, tapi memang tidak sampai ke Indonesia. Kita tahunya ya pas ngaji minggir Nil. Nah, di antara kitab beliau itu beliau punya mega proyek, yaitu beliau ada obsesi yang luar biasa untuk mengumpulkan hadis Nabi, semua hadis Nabi yang ada di muka bumi. Tapi tentu ingat pada era beliau belum ada IT. Dan akhirnya dimulai betul itu mengumpulkan hadis. Ketika sampai angka 30.000 hadis. Ternyata ada masa fatrah, masa kejenuhan, dan ini manusiawi. Ya tadi kita itu, apalagi kita kan biasanya tadi umat-umatan ngono maksudnya. Ada masa fatrah. Itu juga diambil dari hadis inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirrah fatrah. Jadi setiap sesuatu pasti ada sampai ada titik kulminasinya kalau bahasa falak kalian. Ada titik puncaknya.
Dan setelah itu juga nanti pasti ada waktu turunnya walaupun sebentar, pasti ada. Imam Suyuti juga sempat semangatnya rodot kendor, rodot turun ketika sudah mendapat 30.000 hadis. Nah setelah itu pada masa itu hanya beliau tidak melanjutkan proyeknya tadi, tetapi walaupun dalam masa fatrah, masa rodo tidak terlalu semangat itu, tetap digunakan dalam hal positif. Apa? Yang 30.000 itu beliau masih sempat-sempatnya memilah dan memilih, proses filterisasi, dipilih hadis yang pendek-pendek, lalu tingkat kualitas hadisnya, akurasi hadisnya yang tinggi, yang sahih, yang hasan, dipilih-pilih sampai mendapat sekitar 10.000. Ketika 10.000 yang pilihan dari 30.000 tadi sudah selesai, lalu beliau memberi nama, dijadikan kitab sendiri, dijadikan menjadi nama Al-Jami' As-Shaghir min Ahadisil Basyirin Nadhir. 10.000. Ketika ini sudah diringkas mukhtasar jadi 10, sebenarnya semangat 45-nya muncul kembali. Maka proyek yang sempat tertunda tadi sebetulnya tidak tertunda karena akhirnya jadi kitab tadi yang mukhtasar dilanjutkan kembali sampai mendekati sampai batas 90.000 hadis. Setelah itu beliau memberi nama Al-Jami' Al-Kabir atau Jam'ul Jawami'. Ingat, Jam'ul Jawami' nanti tidak cuma milik Imam Suyuti, bahkan yang biasanya dikenal di dunia pesantren itu lebih Jam'ul Jawami' yang milik Imam Suyuti dalam usul fikih itu lain. Oke. Dan selesai. Hubungannya dengan kucu-kucu tadi, maksudnya ulama India maksudnya. Itu akhirnya pada masa di ulama India itu ada nama ulama Al-Muttaqi Al-Hindi. Lalu beliau akhirnya melihat kitabnya Imam Suyuti ini luar biasa maknakan karena nilainya, karena itu hadis. Tetapi Imam Suyuti pada saat menyusun hadis dalam Al-Jami' Al-Kabir itu diurutkan hasbal mu'jam, diurutkan sesuai abjad. Maka inamal amal binian, hadis andalan kalian itu dia itu pertama sebab hamzah kan penuh kawitannya. Sebab apa-apa itu mesti. Lalu ditambah sing luwih panjang sithik la dororo wala diroro. Panjang sithik la tak itu titik. Iya. Itu ora masuk. Bon, akhirnya diurutkan sesuai itu aja. Nah, Imam Muttaqi Hindi ini mempunyai kreasi atau improvisasi dalam bidang penataan atau layout. Akhirnya betapa ini adalah khazanah yang luar biasa bagi umat Islam. Bagaimana biar lebih manfaat dan bisa diambil manfaat oleh semua kalangan. Akhirnya 90.000 hadis dalam Jam'ul Jawami' Imam Suyuti itu ditata ulang, tidak merubah sama, cuma ditata ulang. Lalu format atau layout ala kitab-kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan itu Sunan nama kitab, ora Sunan Murjo, Sunan Kudus diwingi. Sunan Nasa'i maksudnya apa? Ditutur sesuai dengan bab-bab fikih. Jadilah setelah selesai itu diberi nama Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwali wal Af'al. Jadi luar biasa. Ini siapa mereka? Siapa Muttaqi ini? Ulama luar biasa, produk asli India. No. Nah, pada saat kita mengkaji kitab salaf, lalu ada kata-kata Al-Hind, India. Hari ini India itu Hind kuno itu 3 negara. Pakistan di barat, India di tengah, Bangladesh di timur. Hal-hal semacam ini juga harus kita ketahui, biar nanti kita ikut orang-orang kagum. Termasuk ketika ngaji hadis ini kajian untuk bahan. Kadang-kadang kita ngaji hadis nih, ada tamu datang ke Kanjeng Nabi, lalu tamu itu tidak membuat Kanjeng Nabi semacam yorodo tersungking, rada tersinggung maksudnya. Jadi orang pakai osopan kan sempat Kanjeng, intinya matur hal yang sebetulnya tidak pantas atau lain. Lalu diceritakan Nabi marah atau duka. Lalu setelah itu Nabi khutbah. Namun itu kita orang tidak tahu lokasi, yo bingung. Kalian bayangkan no TBS. Jadi wah kalau tamu, tentu dalamnya Kanjeng Nabi no TBS. Lalu no tamunya membuat beliau tidak berkenan, lalu duka, lalu khutbah.
Berarti kalau khutbah kan kudu menoro. Berarti kalian becak di sejak suwi. Hal semacam itu harus kita ketahui. Oh, mulai itu tidak usah bingung ketika kita tahu sejarah dan lokasinya. Geografi tadi penting. Apa itu contoh? Oh, ternyata dalam Kanjeng Nabi itu mepet masjid, menurut maksud mepet tembok masjid itu. Karena dalam Kanjeng Nabi memang yang saat ini menjadi makam beliau, makam Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar bin Khattab itu dalamnya beliau. Jadi ketika beliau buka langsung menuju masjid beliau ada no samping kamarnya pindah kamar lah cara ngomong kita itu pindah kamar lalu di wimban hal-hal semacam. Jadi kalau menerangkan kepada apalagi yang kita mungkin sementara yang baik di Civitas Akademika maupun di masyarakat umum awam khususnya harus diterangkan hal semacam itu. Itulah harus milenial itu artinya di situ bukan kita terbawa arus milenial bukan, tapi kita harus tetap eksis dengan identitas kita, tapi kita hal-hal positif dari globalisasi, positif daripada perkembangan IT kita kuasai di sana. Yang sering kita sampaikan bahwa hari ini banyak sekali menimbulkan atau melahirkan the balon generation atau generasi balon yang selalu kita sampaikan. Balon itu gampang tumbuh, tetapi nanti yang membedakan kualitas seseorang adalah pada saat kita ini dihadapkan satu problem permasalahan. Balon itu mudah membunuh tinggi. Saat ini yang cah SD menjadi pengamat politik ya iso. Karena memang semuanya sebenarnya betul-betul sejak lahirnya Mbak Google itu merubah dunia teman-teman. Jadi kabeh wong iso dadi wong pinter ketoke. Orang sing ora tahu sekolah bahas hukum wis biasa no. Soal gawe status hukumnya luar biasa, orang tahu sekolah pada ketok pinter kabeh kapan. Tapi nanti yang membedakan balon itu tadi membumbung tinggi kapan? Mudah membumbung tinggi. Tapi masalahnya adalah pada saat dia ketemu ranting pohon, kecekrek bahasa kutub utara nih, bukan bahasa yang atau kena jarum nih, ya maka balon pasti meletus, dan ketika meletus pasti jatuh, dan ketika jatuh itu sakit nang, dan sakitnya itu di sana. Orang di sini aku mau sakit dengan orang lain. Yang membedakan kita alumni TBS dengan yang lain, sama-sama kita hidup di era IT, sama-sama kita memanfaatkan IT. Tapi kita yang beda jadi beda dan harus beda. Apa? Kita punya fondasi yang luar biasa. Fondasinya apa? Kita punya sanad keilmuan, punya silsilah intelektual dari masa TBS nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ini mesti rahasia tak sampai masuk. Ini mega proyek. Ini silsilah keilmuan dari masa kita yang saat ini masih syuting kita teliti, nanti semoga pada waktunya bisa menjadi berguna. Karena Ustadz bin Imah dilalah diakrabi masyaikh sejak kita sekolah, maka itu hal yang luar biasa yang harus kita jaga sampai saat ini. Mumpung diakrabi, ayo pada masa itu selalu kita sambung semuanya yang masa yang saat ini. Bahkan Mahfadzul Hakim jadi apa ini? Bahkan saya secara lahiriah aku isorin Mesir 1, plus saya bisa nambah yang asalnya 4 tahun menjadi nambah sidik menjadi 6 tahun. Itu dua hal itu secara lahiriah tidak bisa pada zaman itu saya lakukan kecuali dari jasa Romo Yahudi Alkab. Sing meneguhkan ke orang tua itu ya Alkab langsung ke rumah sing nok desit kutub utara Pak Mas. Zaman itu belum aspalan. Iya, hujan di sana pada saat itu. Saya izin oleh orang tua rumah ya. Dan yang lain tidak banyak kita ceritakan banyak yang jelas kedekatan atau cici akrabi. Akhirnya kita harus memanfaatkan, memaksimalkan itu untuk hal yang positif. Ini kita kan. Aku ngerti sejarah apa ini? Ma'ahid ini sing asale aswaja kita menjadi yang seperti malah kong sopo kong yai hafid contohnya. Nah itu hafid kenapa? Di antara aktor yang tahu sejarah adalah abah beliau. Bisa punya rekamannya karena setiap saat
sangat sering komunikasi. Ya Yarifin biasanya kalau Yarifin ya kita karena ketika status waka itu kita sering sowan ketika masuk berasa. Ketika ada yang saya sowan, langsung mumpung wonten saya jenengan ada sampean. Beliau masuk dan lalu dikeluarkan ada buku catatan. Nah, ini suruh harus kita tiru. Nanti kenapa catatan apa? Pada saat beliau nyantri, misalnya, ketika beliau menemukan hal yang penting, terus ternyata dicatat. Lalu beliau nyodorkan. Ini menurut pengalaman yang sampai gimana ini? Yang masalah pada saat itu, yang masalah meringkas atau menyingkat itu loh, cuma gitu. Sallallahu salam, solam, atau sotmim, ini loh. Kan biasanya kayak gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Kita kan mesti kok ya Sallallahu alaihi wasallam itu juga suka hewan dalam itu. Nah itu nanti gimana? Itu beliau. Lalu akhirnya ketika pas delalah pada saat itu saya juga punya satu tambahan referensi lalu kita sampaikan ke beliau. Ya berarti ya pas sama aja. Nah, Fauzi masih banyak sekali Fauzi itu. Oke, Fauzi itu beliau kan salah satu khas beliau adalah khutbah nikah. Oke, ketika masih ada Ifayo deh, sing turun nikah kemarin menjadi Fauzi. Khutbah nikah. Oke, nampak paketan khusus kulon itu yo, dan dari masa itu seperti itu. Maka satu saat beliau langsung manggil. Dia mikir ya ditulis ternyata disuruh menuliskan tangan khutbah nikah. Ada aku untuk ilmu, ini yang diambil kontrol ya anak, PD anak gajah, yang justru itu ditulis itu dibuat. Nah ternyata kita akhirnya tahu, ternyata khutbah nikah yang dilihatnya kono terlalu macam. Lalu yang sering digunakan di Fauzi itu yang macam nama pirong itu disana. Ya Arwan kok apa yang gue ijazah, zaman kita kaya ijazah. Itu akhirnya mesti kan dipin menjadikan kan ini ditulis ke. Lalu kita tulis, lalu setelah saya serahkan beliau untuk ditasih ketika saya sampai di fotokopi gandakan nanti dibagi ke teman-teman. Ya Izzat itu ya sangat dekat sekali, kedekatan saya senang karena beliau kan sangat senang sejarah. Lalu akhirnya saya banyak yang suka modal. Tidak perlu saya ceritakan, tapi mengapa kalian mungkin bertanya-tanya mengapa, dan itu prosesnya panjang dan itu sebetulnya saya sudah angkat tangan, tidak mau. Dan mengapa pada saat beliau kabur yang memberangkatkan jenazah beliau mengaku, dan itu proses panjang banget, tidak mungkin sejak awal saya tidak akan mau pada saat, tapi pada akhirnya mau karena bunyai yang langsung itu intinya sudah banyak cerita panjang dan termasuk masa tidak perlu cuma sedikit bahwa maksudnya gini, kita harus bangga dalam arti bersyukur, betul-betul kita syukuri bahwa kita ini menjadi anggota dari keluarga besar yaitu Tasawwuful Musafir. Masa kita itu dimulai dari founding fathers itu memang betul-betul masa yang temenan. Jadi dengan tirakat yang temenan, niat yang temenan, dan kemampuan intelektual yang temenan. Jadi sejak awal sudah ada perpaduan sinergi antara alumni Al-Azhar luar negeri sama dalam negeri. Itu berarti Mang TBS mau disetting sejak awal untuk mendunia, harus memundi. Jadi sejak awal semacam itu. Lalu yang kita harapkan tadi dalam kesyukuran itu kegiatan selama semacam tadi. Kalian betul-betul ikutlah di antara konsep dakwah bagi yang mengambil prodi dakwah. Konsep dakwah Nabi Yakub itu pada saat memerintahkan putra-putranya untuk menuju Mesir meminta bantuan yang delalah pada ternyata Nabi Yusuf yang sudah menjadi pegawai Menko Perekonomian Mesir pada saat itu, maka wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya adalah ini jenenge wis alamat diambil wasiat beliau ini penutupnya untuk kemenangan. Wasiat beliau ini berarti yang di sana wis ngeremengi. Ada hubungan batin itu hubungan batin luar biasa. Bon, akhirnya apa? Wasiatnya apa nih? Ya baniya
La tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafariqah. Kalian ketika ke Mesir jangan lewat satu pintu, jangan lewat satu loket, tapi masuk lewat berbagai macam atau semua loket-loket dan pintu-pintu yang ada. Maka itu pasti akan menghasilkan hasil yang kalian dapatkan akan jauh lebih luar biasa. Kalian tadi dengan berbagai profesi dan posisi silakan. Memang TBS harus ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. TBS harus ada yang jadi ustadz, kiai wajib harus meneruskan silsilah salafiyahnya. Atau harus ada yang jadi dosen, harus ada yang jadi pengusaha yang mempick up juga masalah kemaslahatan TBS. Harus diperdayakan dan yang lain semuanya. Profesi dokter, pengacara, saat ini kita butuh pengacara juga. Maka ayo ada berbagi di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Dalam arti bahwa fondasinya sama, yaitu visi madrasah kita tercinta. Lalu bagaimana kita mendapatkan itu? Harus bandi-bandi. Ini saya kira semuanya tahu, kalian semuanya sudah harus bandi-bandi memanage waktu. Tidak banyak saya ceritakan untuk memanage waktu, kalian sendiri sudah tahu. Untuk cuma kalam inspirasi malam ini adalah kita bisa menunda waktu, tetapi yakinlah bahwa waktu tidak akan menunggu kita. Kita mungkin bisa menunda waktu, tetapi waktu tidak akan menunggu kita. Maksudnya apa? Kita punya program, kita punya target. Kita bisa untuk menunda target itu. Contohnya target seharusnya hari ini, lalu kita lakukan besok. Tetapi yang harus kita ingat, waktu tidak akan menunggu kita. Waktu tetap berjalan seperti mana biasanya. Maka maksudnya apa? Semakin kita menunda-nunda program yang kita canangkan, sing rugi yo kita dewe. Berarti kalau yang seharusnya kita lakukan, kita programkan hari ini, lalu kita tunda besok, berarti tidak bisa nanti dalam catatannya dilakukan hari ini, tetap besok. Nah, semakin kita menunda, maka maksimalkan waktu yang ada. Waktu betul-betul dimaksimalkan untuk memanage waktu yang ada. Dan itu saya kira hal-hal yang sangat dasar dan kita semua sudah mengetahuinya. Yang sangat terakhir, tentu yang sangat terakhir dalam ikatan iksab ini, kita harapkan saya selalu berdoa bahwa kita termasuk masuk dalam golongan 7 yang mendapat awabah Allah nanti di akhirat. Tidak apa sebenarnya rojulani tahaba fillah ijtama alaih wa tafarraqalah. Jadi di antara 7 golongan itu adalah orang yang berkumpul dan berpisah karena Allah semata. Berkumpul dalam kebaikan, berpisah lalu saling mendoakan dalam kebaikan. Itulah di antara ukhuwah fillah, persaudaraan dan persahabatan karena Allah. Maka iksab ini juga sekitar berharap dan selalu berdoa bisa mengumpulkan kita semua sebagai santri TBS di dalam rambu-rambu rajulani tahaba fillah ijtama alaih wa tafarraqalah. Amin Allahumma amin. Lalu informasi sedikit, angkatan 2010 nak ono sing sarjana bahasa Inggris, ayo cepat-cepat ada yang melok hikmah madrasah aliyah TBS. Nah, nanti bisa dikandani atau dikonco ditunggu yang alumni TBS bahasa Inggris, bisa nanti mengajukan lamaran ke madrasah aliyah, tentu kepadanya ke pengurus yayasan, tapi nanti disampaikan ke aliyah, disampaikan ke Yunus, nanti madrasah. Nah, pas tidak di madrasah nanti bisa lewat saya, nanti kita atur ke Yunus sebagai informasi. Terakhir, ayo kita doa. Di kulineran dungo itu ada namanya dungo Robitotul Qulub, doa pengikat hati. Contohnya kalian kalau sudah menemukan calon ibunya anak-anak, nanti harus ditaleni dulu, harus ditaleni ya. Dungo Robitotul Qulub itu. Nak dulu ijazah lione, nak dulu ijazah lione. Ini polisi aja, ya mau dong.
dua kopi dulu. Sesama orang ini. Jadi nanti semacam itu. Oke, doa Rabitatul Qulub nanti diantaranya yang kita sampaikan. Ayo proses yang ijazah bu tak sampaikan berburu hanya disampaikan nanti untuk mengambil manfaat ini yang ringan dan pasti langsung hafal bisa dilaksanakan. Kita itu berusaha dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi yang berkah. Berkah itu dalam arti yang akhirnya kita merasa nikmat, lingkungan sekitar kita sudah merasa nyaman dengan kita. Maka di antara ijazah masyayikh TBS itu sing mari ijazah itu masyayikh 4 dan semuanya sampun kabul. Jadi ngomong jadi mahir menurut penyampaian. Itu menurutnya gabung dan dilakukan ini salah satu ikhtiar. Setelah tahiyat, kalian tahiyat setelah innaka hamidum majid kan kalian kan 10 nono TBS santri temenan tulen, maka setelah itu dungo ora langsung salam ya nih. Iya. Baru innaka hamidum majid kan dungo ora langsung salam. Insyaallah. Aku fokus modern terus. Wes, dan biasa nih dungo ini kan yang sudah kalian pelajari sejak TPK itu sampai ya muqallibal qulub tapi qalbi ini. Biasanya kan salam. Ya, khusus mulai hari malam ini gue coba ditambah sedikit dan ini ijazah salah dan mutasil dari saya. Kamu coba di kaki ikhtiar nanti di Dumobo satu penggal ayat itu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Coba dulu salam. Ikut dungo itu kan dungo itu ayat Al-Quran dan memang isinya dungo. Dan isi dari ayat itu kan secara gampang nih jaluk dipernah ke pengenak Gusti Allah. Rabbi wahai Allah anzilni mohon berkenan untuk menempatkan kaulo, menempatkan hamba munzalan mubarakan di tempat yang penuh berkah fa anta khairul munzilin karena engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan hamba di tempat yang penuh keberkahan. Artinya nanti apapun profesi kalian, apapun posisi dan profesi kita, maka insya Allah ketika itu berkah, nikmat, hidup nikmat dan memberi manfaat kepada lingkungan sekitar. Dimanfaatkan, diijazahkan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu dilaksanakan dan salah satu ikhtiar rohani untuk menata karir kita di masa depan. Sedikit semoga ada manfaat dan berkahnya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alayka tubna tauban laka ya rabbana wa awban la yudhiru hawban. Allahumma salli wa sallim ala malikil kamalat qutbil bidayati wan nihayat sayyidi ahli al-ardi was samawat alif al-imamah wa ba'il barakah wa ta'il tamam wa ta'il thamadil izz wa jibil jamal wa ha'il haqqil kamil wa kha'il khuludid daim wa dari daimumatil abadiyah wa dari dhambil aliyah syaitaniyah wa raqil rif'atil qubdiyah wa zani zinatil jamaliyah wa sini sumuwi ilal martabatil rafi'ah wa syini syarafil akbar wa syarati sudaqil anwar wa du'ati dawil lami'il azhar wa tu'in kulu'i sansil izi wal ma'rifah wa du'id duhur ilal martabatil musyarrafah wa aini inayatikal azaliyatil abadiyah wa ghairil ghufran al-warid min fadlik wa rudabika malik wa fari wa qawfi qahril mukhalif bil khati'atil qawiyah wa kafi kamalikal ahdi wa lami liqa'ikal ghali wa min mabda'il asya'i zahiran wa batina wa nuni nihayatiha sirru wa alana wa ha'il huwiyatil uzma wa wawirudil mashrabil asna min lanadi rafa'ik wa la musawi lahu fi hadrati izik wa ya'i yusri dhikri bi barakatika thumma bi barakati Allahumma ja'al madrasatana
Al-Fatihah.